Oke, ini kita masuk ke batasan Ciamis Banjar. Suara saya yang masuk ke mic-nya kalah sama suara dingin. Kita masih melanjutkan perjalanan dari Bandung ke Pangandaran, tapi kita PP aja karena tujuannya cuma pengen makan seafood aja sama lobster. Setelah itu langsung balik lagi Bandung karena saya juga ada pekerjaan jam 10 malam. Jam 10 malam harus udah ada di Bandung, jadinya di gaspol. Kalau bisa sih jam 9 malam karena udah ditunggu orang jam 9, jadinya gaspol. Ini kita masuk mau ke Ciamis Banjar. Jalannya masih tetap nyaman dan enak cuy. Di depan siapa ya ini ya? Tahu nih, ternyata orang lain itu di depan. Oke, stay tune, masih tetap kita lanjutkan perjalanan cuy. Lepas dari Ciamis kita masuk ini di Kabupaten Banjar. Gaspol sama saya, kecepatan rata-rata di 90 sampai 100. Ini sekitar jam, kalau nggak salah sih sekitar jam 10, sekitar jam 12 atau jam 1. Karena nyampe Pangandaran itu jam 2. Jadinya itu tuh anak-anak di depan tuh. Jadi kita terus gaspol, saya tetap masih posisi di paling belakang. Cuaca cerah, panas. Pulangnya tapi hujan gede banget. Nah, ini kita posisi pergi itu cuacanya panas. Nah, itu di depan, wih, gaya menikung Om Kris. Suara anginnya cukup ganggu tapi ya sudahlah. Si Uji pakai motor mana anjing lingas langsung. Biasa anjing Suji mah. Masih sampai Pangandaran. Om Duseng, Om Buset. Dua Pak Sandi. Dewasa. Asik. Nah, ini yang terakhir nih. Bayarin sama Husen. Bayarin sama siapa? Terima kasih Bang Husen. Terima kasih semua bilang Kakak Husen. Kakak Husen, selamat ulang. Terima kasih Bang Taufik. Aing toynya dibonceng boleh enggak? Motor aing digedein. Semua sudah. Nah, ini kita udah nyampe di Pangandaran, udah beres makan. Siap-siap untuk balik lagi ke Bandung. Ini sekitar jam 3, istirahat sebentar, jam 4 kita balik lagi ke Bandung. Oke, gaspol. Tapi seru hujan. Anjing lalaunan. Di Pangandaran habis makan dan kita kembali ke Bandung. Mudah-mudahan jam 9 udah nyampe karena agak macet. Kalau estimasi di sini nyampe setengah 10 ya, mepet-mepet kita. Oke, kita persiapan untuk kembali ke Bandung setelah beres makan. Cuaca sebenarnya udah hujan, yang lain pada pakai jas hujan, tapi saya kekeh nggak mau pakai jas hujan karena jas hujannya buat basah baju sama celana. Aduh, ripuh. Jas hujan Givi butut. Dinya saya tetap kekeh nggak mau pakai jas hujan, tapi di tengah-tengah karena hujannya besar tetap saya harus pakai jas hujan akhirnya. Karena saya nggak mungkin nungguin. Lain semua udah pakai jas hujan, saya nggak mau pakai jas hujan. Mudah-mudahan sih masih berharap nggak hujan. Tapi ya di depan udah hujan. Oke, let's go. Kita kembali ke Bandung. Setelah makan seafood, alhamdulillah. Sami. Adik, aku mas. Itu di depan udah awannya gelap banget. Kalau lihat dari info sih memang hujan nggak berhenti sampai ke Bandung, tapi saya nggak mau pakai jas hujan karena ini hujannya masih kecil banget.
bukan apa-apa, kalau pakai jas hujan tetap aja basah. Terus sebelah saya Om Uji, si budak bawang, besoknya dia gas lagi touring tuh atau kemana. Wah, si Ruka capek. Buat yang pakai jas hujan cuma buat orang-orang kuku yang pakai jas hujan. Nah, itu buat orang-orang cupu, kata saya buat yang pakai jas hujan. Sebenarnya Tapi hujan panas gitu ya. sebenarnya saya nggak mau pakai jas hujan, kan jas hujannya butut aja. Nah, ini posisi di depan gelap banget, tapi saya paksakan buat maju tanpa pakai jas hujan. Ini Pangandaran tanggal 30 Desember. Yang pakai jas hujan mendingan di rumah aja tidur. Hati-hati. Nah, ini baru mau masuk Kali Pucang, jalannya belok-belok, hujannya udah lumayan, tapi saya belum pakai jas hujan karena belum cukup besar. Kalau kata saya, ini posisi kita arah Bandung ternyata nggak macet, alhamdulillah, karena yang padatnya itu arah dari Bandung ke Pangandaran. Saya ini posisinya di depan, teman-teman di belakang. Saya jadi leader karena pace-nya saya butuh lebih cepat karena saya ada jadwal di Bandung jam 9 malam, jadinya saya kepaksa saya harus di depan, saya nggak bisa jadi sweeper, jadinya teman-teman di belakang, tapi jaraknya nggak jauh. Ini kita masuk ke Kali Pucang, salah satu trek favorit saya. Posisinya belok-belok, enakeun, nggak buat ngantuk kalau jalan belok-belok gitu. Kita posisi udah perut udah kenyang, lewat Kali Pucang pasti jadi fresh lagi, apalagi jalan cukup agak sedikit padat di depan, tapi sebenarnya nggak terlalu kencang. Hanya saya bisa sikat, tiap belokan saya masukin aja gas on. Oke. Gas terus cuy. Perjalanan ke Bandung tadi pakai hujan-hujan karena hujan cukup deras. Nah, ini saya udah pakai jas hujan, tadi Chris nungguin. Itu di depan saya Chris apa bukan? Oh, bukan itu orang lain. Saya ini posisi udah pakai jas hujan karena tadi hujannya udah cukup deras ya teman-teman semua, jadinya udah akhirnya saya menyerah, meskipun setelah saya pakai jas hujan langsung tetap aja celana saya basah sama baju, karena ini jas hujannya kayaknya ada robekan dan belum sempat saya beli yang baru. Jadi ya udahlah, pakai aja yang ada, jadinya cukup lumayan. Makanya nanti kita akan ganti di Banjar, karena saya ganti baju semua, ganti celana, ganti baju semuanya, sama beli kaos di Indomaret. Saya pakai intercom, Om Chris di belakang, teman-teman udah di depan. Nah, ini hujannya udah cukup lumayan kenceng ya hujannya. Dan ini sampai Bandung hujan terus. Dan menyenangkan. Nah, ini masih di Kali Pucang kita. Masih belok-belok. Nah, hujannya udah cukup deras di tanggal 30 Desember 2025. Posisi di Kali Pucang, gas terus cuy. Gas. Posisi hujan tambah deras. Jadi kita tutup gaspol, lihat hujannya gede banget ini. Tuh. Itu memang ini hujan deras sampai batas Banjarsari. Setelah Banjarsari ke Bandung itu nggak sederas ini. Ini cukup deras sampai batas Banjarsari dari Pangandaran. Karena tadi kita lihat awannya cukup hitam, dan ini puncaknya ada di Kali Pucang sampai Banjarsari. Banjar itu udah nggak hujan ya, posisinya cukup kencang sekali hujannya. Oke, gas terus cuy, gas. Nah, ini Banjarsari kita udah lewat, ini udah mau masuk ke arah Banjar. Nanti kita berhenti di Banjar karena badan semua basah, baju, celana, kaos kaki, sepatu saya juga basah. Jadinya nanti kita berhenti di Banjar sambil nungguin teman-teman yang lain, karena posisinya memang agak sedikit jauh
antara mungkin bedanya sekitar 10 sampai 15 menit sama teman-teman yang di belakang. Karena saya gaspol, ini posisinya saya terus gaspol. Jadi saya tetap ada di depan, saya nggak jadi sweeper, jadinya ya karena beda cc jadi teman-temannya ketinggalan, teman saya ketinggalan. Tapi tetap Om Chris ngikutin saya, mantap. Nah ini udah berhenti di Banjar, kita nggak grup lagi sama teman-teman. Kita akan masuk ke Ciamis. Kita berhenti lagi nanti rencananya di Ciawi di Bakso SR karena kita mau bakso. Setelah itu kita pisah karena saya harus ngejar waktu. Sampai ke Bandung saya harus sampai jam 9 malam. Kita pergi jam 4 sore ini ya. Jadi gas terus cuy, ini kita udah lewat belokan Banjar, kita udah mau ke arah Ciawi, Tasik, Ciamis. Ini kita mau masuk ke daerah Ciamis, ini mungkin udah sekitar jam 6-an. Langitnya indah banget, ini golden hours, lihat tuh, indah. Saya pakai lampu bawah juga, lihat tuh indah. Ini salah satu cuacanya cukup indah. Lihat di depan itu matahari terbenam, cuy. Inilah nikmatnya memotoran, indah sekali. Lihat tuh, aduh cuacanya golden hour. Kalau kata orang itu golden hour karena waktu yang pas untuk kita dapat momen. Indah. Baik lah. Gas. Kita masuk ke Rika Gentong, Tanjakan Gentong. Ini satu arah. Di sini Om Tobing saya tinggalin karena posisi dia paling belakang. Saya tinggalin karena saya nanti nge-push ke depan. Karena dari sini kita udah pisah, kita udah makan di Bakso SR. Ini saya udah pisah, kita udah pamitan semua, kita mau gas, jadinya kita nggak berhenti lagi, langsung sampai Bandung. Tapi posisinya di sini Husen itu ada di posisi paling belakang bareng sama Sandi. Jadi nanti saya nge-push ke depan, terus nanti barengan sama Om Duseng, sama Om Chris, sama nanti ketemu lagi sama Om Eja. Jadi kita di Gentong ya, sekitar jam habis makan di Bakso SR itu jam 8. Saya jam 9 ditungguin, udah ditelepon, udah di WA. Tapi saya bilang saya akan usahain, tapi ya udah kita push terus ini udah jam 8. Kalau lihat di maps itu nyampe Nagrek itu jam 21.30. Kalau saya dari Nagrek 21.30 berarti saya nyampe ke tempatnya itu di Bank Muamalat jam 11. Orangnya udah datang dari jam 9. Ya udah kita maksimalin aja, gas cuy. Nah ini alhamdulillah kita udah nyampe di Ranca Ekek jam 9-an, karena nanti saya ditunggu sama teman saya di AMC rumah sakit untuk nanti saya pakai mobil.
Alhamdulillah lancar dari SR itu lancar terus sampai ke Ranca Ekek. Biasanya macet di Limbangan, di Malangbong, di Nagreg, semuanya macet. Tapi alhamdulillah lancar semua. Yang macet itu dari arah Bandung ke Pangandaran. Jadi alhamdulillah kita tutup tahun 2025 ini dengan motoran dari Bandung ke Pangandaran, PP dari Pangandaran ke Bandung lagi di hari yang sama dengan kreditnya pekerjaan, nyempetin waktu buat motoran, istilah nama maksakeun, tapi ya udahlah. Tipu. Alhamdulillah pokoknya mah 2025 ini berhasil motoran ke Bali, terus ke Sabang, salah satu wishlist saya. Kalau Bandung Pangandaran ini karena saya udah nggak motoran jadinya ya udah kita coba. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.